Shalom adik-adik yang ada di rumah nih, sehat-sehat banget kan? Kita akan ibadah dulu. Sebelumnya kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami, Tuhan, yang hari Minggu ini, Tuhan. Tuhan berikan, Tuhan, kami Tuhan semangat yang lebih, Tuhan, untuk memulai ibadah kami. Hati juga, Tuhan, pemain musik kami, Tuhan. Hati juga, Tuhan, WL-nya, Tuhan. Tuhan, hati, Tuhan. Dalam Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadahmu. Ibadah sekolah minggumu. Haleluya. Amin. Ayo teman-teman, kita nyanyi selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerahmu.
berdoa, akan masuk ke ibadah. Tuhan, kami akan memasuki ibadah-Mu. Tuhan, kami akan memuji menyembah-Mu, Tuhan, pada hari ini. Ya. Tuhan beri, Tuhan, roh pujian, Tuhan, dalam mulut kami. Nah, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami akan memulai ibadah-Mu. Haleluya, amin. Halo adik-adik, kita akan menyanyikan lagu King Kong. Yang semangat ya. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya. Masih semangat gak? Masih lemes-lemes tadi. Masih duduk-duduk. Ayo bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian, satu pujian lagi, Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Markas iblis dihancurkan, bagi Yesus ditinggikan. Akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, kawal kita tak kecapi. Kata Injil. Anak sekolah minggu, anak sekolah minggu. Yes, oh yes, saksinya Tuhan. Oh yes,
besok kita akan mendengar firman Tuhan, tapi sebelum itu kita akan naikkan satu lagu Semusim Berlalu. Oke adik-adik, kita mau dengar firman Tuhan. Semua lipat tanganmu, tutup matamu. Ayo kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberkati kami sudah memuji, menyembah-Mu dengan sungguh-sungguh. Dan pagi hari ini kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Engkau buka hati kami, telinga rohani kami. Berikan kami telinga seorang murid yang dengar-dengaran akan Engkau. Dan Tuhan, kami percaya firman-Mu akan tertanam kuat dalam hati kami, memberi kami hikmat dan pengertian. Roh Kudus memampukan kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk dengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah, adik-adik tahu ya, tahun dimensi yang baru. Nah, gereja kita di bawah penggembalaan Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo, Departemen Anak, kita para pengajarnya diwajibkan untuk mengajarkan kepada adik-adik apa itu a new dimension atau masuk dalam dimensi yang baru. Nah, kakak akan jelaskan sedikit. Nah, apa itu tahun dimensi yang baru? Kalau kakak sudah sering share itu di wall, pernah kakak pasang di wall juga, kakak share di WA grup kita, di WA grup murid sekolah minggu. Nah, a new dimension kakak akan bacakan
Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya di dalam kemuliaan yang semakin besar. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Ulangan 28 ayat 13 sampai 14. Nah, tahun dimensi yang baru. Jadi quote-nya, kalau kita mau berubah menjadi seperti Kristus, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, maka kita harus tetap mengabarkan firman Tuhan atau amanat agung dimanapun dan kapanpun. Nah, jadi intinya adalah dalam memasuki tahun dimensi yang baru ini, kita harus berubah. Nah, berubahnya bagaimana? Ya, dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang malas menjadi rajin, dari yang kurang sungguh-sungguh menjadi sungguh-sungguh. Jadi kalau kita mau jadi kepala dan bukan menjadi ekor, berarti kita harus lebih sungguh-sungguh lagi melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Salah satunya beritakan firman Tuhan, atau kita harus melakukan amanat agung. Kak, gimana? Aku kan nggak tahu caranya. Dengan kamu bersikap dan berlaku sesuai firman, menjaga kekudusan, menjaga hidupmu kudus, mulutmu kudus, pikiranmu kudus, matamu kudus, maka kamu sudah memberitakan firman lewat perilaku kamu. Jadi kita harus dikenal karena kita berbeda. Berbedanya gimana, Kak? Kita harus, anak-anak Tuhan harus dikenal sebagai anak-anak yang baik, bukan sebaliknya. Kalau aku suka, aku pengen marah, aku pengen nakal aja. Wait, stop. Ya. Untuk memasuki dimensi yang baru, kita harus melakukan firman Tuhan, yaitu memberitakan firman, tetap mengabarkan firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Seperti cerita 3 minggu yang lalu, ada cerita Naaman kemarin kan, cerita Naaman. Lalu cerita perempuan Samaria. Nah, kakak ambil contoh aja cerita Naaman. Naaman sakit kusta. Nah, Naaman tahu dari mana kalau ada nabi di Israel yang bisa menyembuhkan dia? Siapa yang kasih tahu? Seorang budak kecil. Budak itu anak kecil, anak budak perempuan yang masih sangat muda dikatakan. Nah, dia kasih tahu, tuanku ada, dia kasih tahu sama orang di dalam rumah Naaman bahwa ada seorang nabi yang dipakai Tuhan luar biasa. Coba ke sana. Tuhan pasti akan menyembuhkan kamu karena nabi ini dipakai Tuhan luar biasa. Dan akhirnya Naaman sembuh. Dari mana Naaman akhirnya sembuh? Awalnya dari pemberitaan seorang anak kecil, seorang gadis muda atau gadis mungkin gadis remaja ya, kecil gitu, anak sekolah minggu kelas besar. Nah, jadi adik-adik, kita harus memberitakan firman baik atau tidak baik waktunya. Beritakan firman, ceritakan tentang Yesus ya. Nah, main sama teman-teman, ceritakan tentang Yesus. Dia nggak ngerti, nggak apa-apa, nanti biar Roh Kudus yang beracara. Seperti anak kecil ini, dia padahal dibuang, dia jadi budak, tetapi dia tetap simpan firman Tuhan dalam kepalanya, dalam hatinya, dan saatnya tiba dia menceritakan firman, menceritakan kebaikan dan kuasa Tuhan, sehingga akhirnya Naaman pun sembuh. Nah, hari ini kita mau belajar ya. Jadi ayatnya
tahun dimensi yang baru itu 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, jadi kita mau belajar di 2 Timotius 4 ayatnya yang kedua. Dikatakan beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi di tahun dimensi yang baru ini kita harus siap apa? Beritakan firman, baik atau tidak baik waktunya. Lalu nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi kalau ada temenmu yang buat salah atau temenmu yang aneh-aneh ya, nggak apa-apa, tegur. Temen, nggak boleh kayak gitu ya. Misalnya ada yang ngomong, wah cowok kamu, ngomong yang sia-sia, tegur, nggak boleh lo, dosa lo, nggak boleh, Tuhan sedih lo, nggak boleh lo kita begitu lo. Nah, kasih tahu. Terus jangan ngasih taunya yang halus ya, jangan, woi, ini dosa masuk neraka. Jangan begitu, tapi bilang, nggak boleh lo, dosa lo, Tuhan Yesus sedih lo, nggak boleh, kita harus ngomong yang baik-baik aja. Seperti itu ya, baik atau tidak baik waktunya. Nah, sekarang kita mau masuk dalam cerita firman Tuhan. Kita ambil dalam kisah Stefanus ya. Oke adik-adik, kita akan baca hari ini. Tema kita adalah beritakanlah Injil bahkan saat kamu dalam aniaya. Nah, kita ambil ayatnya dari Kisah Rasul pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kakak akan bacakan. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, tumbuhlah sungguh-sungguh di antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpulan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dan doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi di Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Nah, jadi awalnya di awal-awal pelayanan dari para rasul itu, mereka selain melayani firman Tuhan, mereka juga melayani diakonia kalau di gereja kita, yaitu melayani yang sakit, melayani ibu-ibu janda, para mungkin kalau zaman sekarang udah oma-oma, apa-apa yang harus dilayani, pergi melayani keluarga-keluarga, membagi-bagikan berkat untuk para janda kalau ditulis di sini ya, dalam pelayanan sehari-hari. Nah, mereka mulai kerepotan, lalu ada mulai merasa yang ini kok dikasih, aku nggak dikasih, dan segala macam. Akhirnya karena semakin banyak orang yang percaya, akhirnya rasul-rasul mengangkat ada 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Nah, jadi salah satunya adalah Stefanus. Stefanus dikatakan adalah seorang yang penuh dengan Roh
Kudus. Nah, jadi dia itu orang yang bergaul dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus ya. Dan dia orang yang penuh dengan hikmat karena dia dipenuhi Roh Kudus. Tetapi Stefanus ini dituduh melakukan sesuatu, dan Stefanus yang penuh, ayat 8, dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia untuk berbicara. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus itu, dia dapat berkata-kata, mengatakan apa yang Tuhan ingin katakan melalui orang itu, ya. Jadi Stefanus adalah contoh orang yang dipenuhi Roh Kudus, yang bisa berbicara dengan roh yang dengan hikmat yang luar biasa. Jadi dia bisa membuat orang-orang yang bersoal jawab dengan dia tidak bisa membantah dia lagi. Karena apa? Apakah dia karena dia pintar? Tidak. Karena dikatakan karena dia dipenuhi Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang akan mengubah orang itu menjadi dapat berbicara tentang kerajaan sorga dengan luar biasa, dengan lancar ya. Nah, inilah yang dialami Stefanus. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Nah, dan dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus dan menyeretnya, membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu dan berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat, sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Nah, jadi Stefanus ini mengalami apa yang Tuhan Yesus alami sebelum dia disalib. Tuhan Yesus dituduh ya, lalu Tuhan Yesus ada dimajukan saksi-saksi dusta untuk mengatakan dusta terhadap Tuhan Yesus. Begitu juga dengan Stefanus ini, saksi-saksi palsu ini bilang, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus dan hukum Taurat. Nah, jadi orang-orang dari ahli-ahli Taurat, orang Yahudi itu memusuhi Stefanus sama seperti waktu Tuhan Yesus ditangkap. Dia dimajukan beberapa saksi dusta dan difitnah ya Tuhan Yesus ya. Nah, kalau hari firman Tuhan yang Matius 27 ya. Nah, itu di situ yang kita dengar kemarin hari Jumat ya. Nah, itu ada di situ. Kalian coba dengerin lagi di grup. Nah, di situ sama persis seperti apa yang dialami oleh Stefanus. Dan semua orang memandang Stefanus dalam ruangan mahkamah agama itu, dan waktu dilihat sama mereka, wajah atau muka dari Stefanus ini sama seperti seorang malaikat. Seperti apa ya? Bersinar mungkin ya. Berbeda dengan muka kita ini, muka KPN ini sekarang nih, muka KPN berminyak-minyak ya, beda. Jadi mukanya itu penuh kemuliaan Tuhan. Karena apa? Karena Roh Kudus ada di dalam hidupnya. Nah, jadi Stefanus ini adalah orang yang luar biasa. Dia dipilih untuk melayani orang miskin. Dia seorang yang penuh dengan Roh Kudus, seorang yang berani memberitakan firman. Dia tampil di depan jemaat orang Yahudi, yaitu orang Libertini, anggota jemaat itu dari Kirene Alexandria. Jadi dia beritakan firman bahwa dia katakan apa? Yesus dari Nazaret itu adalah juru selamat. Yesus dari Nazaret itu akan merubuhkan bait Allah dan mengubah adat istiadat Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi nggak terima. Kenapa? Karena orang Yahudi dari kecil sudah memelihara hukum Taurat itu. Dari bayi udah diajarin. Nah ya, jadi mereka nggak terima. Padahal
dikatakan merubuhkan bait suci itu dalam arti bukan bait suci yang seperti yang dipikirkan orang Yahudi, tetapi firman Tuhan katakan yang kita tahu, tubuhmu adalah bait Allah. Jadi Tuhan akan merubuhkan semua yang jahat dalam hidup kita, sehingga kita menjadi bait kudusnya, menebus kita, lalu kita dijadikan baru, menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Kita ditebus oleh darah Yesus dan kita diselamatkan. Kita yang harusnya mengerjakan keselamatan itu dengan sekuat tenaga, ya, menjaga dengan sekuat tenaga bagaimana caranya melakukan semua hukum Taurat supaya orang bisa masuk kerajaan sorga. Tetapi sebenarnya tanpa penebusan tidak seorang pun berkenan. Tidak seorang pun dengan kekuatannya sendiri bisa masuk kerajaan sorga, kecuali percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kebenaran manusia itu seperti kain kotor, ya. Jadi Stefanus memberitakan firman, diceritakan tentang Yesus. Dia bilang Tuhan Yesus adalah juru selamat. Nggak terima orang Yahudi seperti zaman Tuhan Yesus. Nah, lalu Stefanus memberikan pembelaan di Kisah Rasul 7. Pembelaan Stefanus, Kisah 7 ayat 1-53. Kata imam besar, "Benarkah demikian?" Jawab Stefanus, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia, sebelum ia menetap di Haran." Nah, ini semua yang kalian baca nanti di Kisah Rasul 7 ayat 1-53 ini kalian baca. Dan di situ dia ceritakan dari awal, dari Abraham bertemu dengan Tuhan, menerima janji, ya, sampai kepada Musa, ya. Nah, dia melihat nyala api yang tidak terbakar, semak duri yang menyala api tapi tidak terbakar, semua diceritain dia di sini. Nah, jadi begitu luar biasa hikmat yang dimiliki oleh Stefanus, pengetahuan Alkitabnya luar biasa. Pengetahuan dia tentang hukum Taurat luar biasa. Dan dia juga memberitakan firman Tuhan itu dengan berapi-api, dengan Roh Kudus, dengan kepenuhan Roh Kudus yang luar biasa. Nah, jadi luar biasa sekali Stefanus ini, sehingga membuat orang-orang Yahudi ini merasa terancam nih, bahaya nih. Kalau orang ini hidup nih, waduh, bisa semua orang Yahudi percaya sama Yesus dari Nazaret. Apa yang terjadi nih? Nah, itu dia. Jadi dia memusuhi Stefanus. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti. Karena firman Tuhan bilang apa? Jalan ke surga itu sempit. Jadi sedikit orang yang melaluinya. Tapi jalan menuju neraka atau kebinasaan itu sangat luas dan banyak orang melaluinya. Dan keselamatan itu Tuhan yang pilih kita, adik-adik. Bukan kita yang milih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kita. Ya, jadi kalau udah Tuhan pilih kita, sudah, kita nggak akan bisa lari. Dan kita bersyukur, kita jadi anak-anak Tuhan Yesus, anak-anak sekolah minggu yang luar biasa. Kita bersyukur banget bahwa Tuhan itu memilih kita. Kita mendapat bagian dalam kerajaan surga. Nah, kembali lagi ke cerita Stefanus. Setelah dia berkhotbah, ya, panjang dia berkhotbah sampai Salomo diceritain dia, ya. Nah, kalau kalian baca di Kisah Rasul 7 itu semua tentang perkataan Stefanus itu begitu penuh hikmat dan luar biasa. Dan apa yang terjadi? Di Kisah Rasul 7 ayat 54 sampai Kisah Rasul 8 ayat 1a, itu di situ perikopnya Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Adik-adik bisa buka ya Alkitabnya ya. Jadi kita bacanya dari Kisah 6, 7 ya, 2 pasal itu. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka dan mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tahu gertakan gigi? Nah, itu dia gertakan gigi. Kesel banget. Nah, ya. Tapi ini kalau udah kesel gini,
Jelek ya, jangan ditiru. Nah, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Jadi dia berkhotbah panjang, dia ceritakan semua dari Abraham sampai kepada Yesus. Lalu orang-orang itu mendengarnya makin gregetan ya, anggota mahkamah agama itu. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Wow, makin kesel mereka ya. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Jadi, wah, dia gak mau dengar gitu. Terus langsung serbu siapa? Stefanus. Nah, lalu mereka menyeret dia keluar kota. Bayangin adik-adik, diseret loh. Bukan dituntun ya. Kalian kalau sama mama kalian kan dituntun, di mall dituntun ya biar nggak hilang. Nah, kalau ini Stefanus nggak apa? Diseret. Pernah nyeret ini karung beras, seret. Ya kayak gitu loh, diseret sampai, kakinya, tangannya mungkin luka-luka kan, kena jalanan, kena batu. Nah, mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Siapa pernah kena lempar batu? Nah, dulu Kak Penny waktu kecil, namanya dulu di daerah ya kakak, terus mainnya masih di kebun, manjat pohon ya, main lari-larian, main tak umpet. Nah, jadi kakak itu dulu suka main main batu ya. Pernah kena lempar batu kepala, benjol segini ya, sakit banget. Kalau tidur miring kena kasur bantal aja sakit. Nah, jadi sakit. Padahal itu kerikil kecil ya, apalagi mungkin Stefanus dilempar pakai batu yang besar, batu split tuh yang buat bikin pondasi. Ngeri banget ya adik-adik ya. Nah, mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Nah, jadi Stefanus diseret ya, dilempari pakai batu. Tapi apa yang dilakukan Stefanus? Kabur? Enggak ditulis di sini. Stefanus kabur, enggak ada tulisan di sini ya. Ayat 59, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Nah, jadi tubuh kita bisa rusak, tubuh kita bisa mati, tetapi roh kita itu yang hidup selamanya. Makanya itu kakak bilang, ayo dengerin firman yang kakak kirim tiap hari. Itu makanan rohmu, makanan rohanimu. Supaya apa? Roh kita kuat seperti Stefanus. Kita nggak gampang digoyahkan dengan tipu daya dunia ini. Kalau firman Tuhan itu full, penuh dalam hidup kita seperti Stefanus. Meskipun dia menghadapi bahaya, maut di hadapan dia, karena dia memberitakan firman, dia tidak takut. Kenapa? Apakah karena Stefanus ini jagoan kayak Iron Man, Power Ranger, terus apa lagi? Ultraman, apalagi Kamen Rider, apalagi Thanos? Tidak, tetapi karena roh Tuhan ada pada Stefanus, sehingga dia tidak takut meskipun dia ngalamin bahaya, aniaya, dilempari, dia tetap memberitakan firman, dia tetap berseru kepada nama Yesus, karena dia tahu dalam nama Yesus ada keselamatan, karena dia tahu kehidupan manusia bukan hanya di dunia, tetapi ada kehidupan kekal nanti dalam kerajaan sorga. Dan dia tahu jerih lelahnya, sakit-sakitannya dia memberitakan firman dan melayani orang miskin dan dihina, disesah sama mahkamah agama oleh orang-orang Yahudi. Itu ada upah yang luar biasa yang akan dia terima. Ya. Nah, Stefanus berdoa, sedang mereka melempari Stefanus, ayat 59. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ayat 60. Yuk kita baca sama-sama. Kisah Rasul 7 ayat 60. 1, 2, 3. Buka Alkitabnya. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia.
Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Nah, jadi orang yang penuh dengan Roh Kudus, orang yang penuh dengan hikmat Tuhan, orang yang tahu destiny dia, orang yang tahu masa depan dia itu, ya, maksud kakak masa depan di dalam kerajaan surga, ya. Orang yang tahu seperti Stefanus ini, dia tidak pernah takut meskipun menghadapi bahaya, meskipun dia diintimidasi, dia tetap memberitakan firman. Bayangin adik-adik, di depan mahkamah agama. Kalau di sekarang itu di pengadilan. Wah, dia bilang gini. Wah, disesakan. Wah, orang di luar pada demo. Wah, Stefanus, wah, matiin aja. Wah, macam-macam suara di luar. Terus di dalam sidang itu juga semua mata itu menatap dia dengan penuh kebencian. Dengan mata penuh dengan, dikatakan tadi kita baca ayat 59 keretakan gigi. Udah gemes banget. Ya. Tetapi dia tetap memberitakan firman. Dia katakan, kalian tahu Bapak Abraham, kalian tahu dia ada menyembah Allah yang hidup gini-gini nih, sampai kepada Yesus. Dia ceritakan semua. Ya. Dan itu dia lakukan di tengah intimidasi, di tengah tekanan yang luar biasa. Dia tahu bahwa setelah ini belum tentu dia bisa hidup lagi. Tapi dia nggak pernah mikir sampai seperti itu. Yang dia tahu, dia harus memberitakan firman. Dia harus menceritakan firman itu sehingga orang mendengar dan diselamatkan. Meskipun di sini tidak ditulis, lalu banyak yang mendengar lalu percaya Stefanus dan jadi percaya kepada Yesus, tidak diceritakan. Tapi masalah percaya tidak percaya kepada Yesus itu urusan Tuhan dan Roh Kudus. Bisa Tuhan jumpai orang yang mungkin di dalam mahkamah agama ini, dijumpai terus akhirnya dia bertobat, dijumpai Tuhan di dalam mimpi. Kita nggak pernah tahu. Oleh sebab itu kita meneladani sikap daripada si Stefanus ini. Tidak pernah gentar dalam memberitakan firman, tidak pernah takut meskipun aku kiri kananku bukan orang Kristen, Kak. Temanku di sekolah nggak ada orang Kristen, Kak. Aku nanti kalau ngomongin Yesus aku dimusuhin. Tidak usah khawatir, lakukan saja. Kalau kita lakukan firman, kita lakukan dengan hikmat, ya, dengan hikmat. Ya. Makanya kakak bilang tadi, nggak harus kalian bilang, "Weh, kamu agama apa? Tuhan Yesus aja." Enggak boleh seperti itu. Tapi ceritakan Yesus itu lewat apa? Tingkah lakumu dan perbuatanmu itu lebih berguna, lebih berkuasa. Saat temanmu ngomong jorok, kamu nggak mau ngomong jorok. Saat temanmu mengumpat, kamu nggak mengumpat. Saat temanmu nonton yang aneh-aneh di YouTube, kamu nggak mau. Saat temanmu ngajak yang aneh-aneh, kamu ndak mau. Saat teman kamu nyontek, kamu ndak mau nyontek. Kamu akan terlihat berbeda dari teman-temanmu. Dan orang akan melihat, oh, anak Tuhan Yesus, pantes. Anak Tuhan Yesus begitu ya. Nah, jangan kebalikannya, anak Tuhan Yesus dikenalnya yang aneh-aneh ya. Gak boleh. Nah, terus dikatakan mereka melempari Stefanus dengan batu. Ya. Dan dia berteriak sebelum dia meninggal, dia berseru. Karena waktu dia berseru, dia lihat Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi hanya orang-orang yang luar, yang benar-benar bergaul dengan Tuhan, orang yang penuh dengan Roh Kudus yang bisa lihat kayak gitu. Orang-orang yang benar-benar tulus, setia, bahkan taat, bahkan sampai mati, yang bisa lihat seperti itu. Nah, jadi kakak berdoa semoga kita semua meneladani sikap dari Stefanus ini. Kakak juga pengen meneladaninya. Siap sedia memberitakan firman, baik atau tidak baik waktunya. Bahkan saat kita dalam aniaya. Memang disesat tidak enak rasanya adik-adik. Kak Penny pernah ngalamin waktu Kak Penny kecil. Kak Penny sendiri yang Kristen. Semua bukan orang Kristen. Kak Penny nggak ditemenin. Kak Penny dikatain kafir. Kak Penny nggak punya temen. Kadang-kadang kayaknya temen ngeliat Kak Penny kayak jijik. Padahal Kak Penny nggak ngapa-ngapain. Tapi tetaplah setia.
tiba waktunya kita akan memperoleh mahkota kehidupan yang luar biasa yang dikaruniakan Tuhan buat kita. Kita mendapat bagian dalam kerajaan surga, hidup kekal di kerajaan surga. Kita juga nggak boleh marah sama orang yang menganiaya kita. Tapi apa sebaliknya? Kita harus tetap mengasihi. Bahkan seperti di Kisah Rasul 7 ayat 60 ini, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tanggungan dosa ini kepada mereka. Dia tetap mendoakan orang-orang yang menganiaya dia di saat-saat dia mau meninggal. Dia tetap doakan. Ya, dia nggak bilang gini, oh Tuhan, Tuhan mereka udah ngelemparin aku, mereka nyiksa aku, biarlah kau musnahkan orang ini. Enggak. Itulah ciri dari orang yang bergaul dengan Roh Kudus. Hatinya itu kasih, karena Allah adalah kasih. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan dari firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Yuk kita berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu. Tuhan terima kasih bahwa Engkau sudah memberkati kami. Kami sudah mendengar firman Tuhan tentang Stefanus. Dia tetap setia melayani Engkau, tetap setia menceritakan firman Tuhan walaupun dalam penderitaan. Biarlah kami meneladani itu Tuhan. Taruh roh-Mu yang luar biasa seperti yang Kau taruh dalam hidup Stefanus. Roh yang tetap menyala-nyala untuk memberitakan firman dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, penuhi kami, adik-adik sekolah minggu dengan Roh Kudus yang lembut yang memampukan kami tetap bertahan sampai kepada kesudahannya. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami Tuhan. Kau berkati mereka Bapa dalam pekerjaan, dalam apapun yang mereka lakukan. Setiap keperluan hidup kami percaya Tuhan cukupkan. Tidak ada yang satu pun dari kami yang kekurangan. Kami juga doa Tuhan untuk setiap guru-guru kami, pemimpin-pemimpin rohani kami, baik di sekolah, di gereja, gembala kami, kakak-kakak sekolah minggu kami. Berkati mereka Tuhan, semakin hari semakin kuat dalam panggilannya untuk memberitakan firman, untuk mengajar kami, baik dalam pelajaran sekolah, baik dalam kerohanian kami. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, presiden kami, wakil presiden, menteri-menteri sampai kepada gubernur, sampai kepada bupati, wali kota, camat, RT, RW. Berkati Tuhan setiap pemimpin-pemimpin di bangsa kami ini, sehingga mereka boleh memimpin dengan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Indonesia Tuhan, Indonesia diberkati, ada shalom atas Indonesia, Indonesia dijauhkan dari segala mahara bahaya, malapetaka. Mazmur 91 atas Indonesia. Kami doa setiap virus corona, oh Tuhan yang sedang merebak sampai saat ini belum hilang Tuhan, kami doa di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami bersepakat, kami hancurkan kuasanya, setiap roh maut, kuasa kegelapan yang menunggangi. Dan kami boleh diberkati dalam apapun yang kami lakukan, dalam sekolah, pelajaran kami semuanya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena Tuhan baik. Terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati teman-teman sekolah minggu semua, berkati kakak-kakak sekolah minggu semua, dan kami rindu supaya kami bisa beribadah offline kembali Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, shalom.